Jangan sampai kalian pilih jurusan yang salah ya guys, karena kenapa? Di perkuliahan ini yang akan menentukan masa depan kalian. Shalom, perkenalkan aku Cynthia Anggreni dari jurusan Business Accounting angkatan 2019 dan puji Tuhan tahun ini aku udah semester 4 di Universitas Kristen Petra Surabaya. Oke, jadi waktu aku masuk ke Universitas Kristen Petra atau yang mungkin lebih dikenal dengan UKP itu melalui jalur prestasi. Nah, kenapa sih kok aku bisa masuk melalui jalur prestasi? Karena waktu itu kebetulan sekolahku SMA ini masih bekerja sama dengan Universitas Kristen Petra. Nah, dari situ SMA ini mengirimkan nilai-nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan setelah dikirimkan menunggu beberapa bulan, kemudian tuh dapat surat undangan dari Universitas Kristen Petra kalau aku ini bisa masuk ke Petra melalui jalur prestasi. Nah, itu karena nilai raportku dari semester 1 sampai 5 itu sesuai dengan kriteria untuk masuk ke jalur prestasinya UK Petra gitu. Dari sepengetahuanku itu ada 3 jalur. Nah, jalur yang pertama ini yaitu jalur umum. Di jalur umum ini kita mendaftarkan diri secara sendiri gitu, kita mengirimkan berkas-berkas kita sendiri. Pokoknya semua itu diurus secara sendiri gitu. Nah, yang kedua ini jalur kerjasama. Di jalur kerjasama ini nanti udah ada sekolah-sekolah itu yang emang udah bekerja sama dengan universitas atau terkhususnya ini dengan kampusku, yaitu Universitas Kristen Petra. Jadi nanti data-data siswa itu udah dikirimkan oleh SMA ke kampus, ke Universitas Kristen Petra. Nah, nanti dari sana mereka yang bakal menyeleksi. Nah, kalau misalnya kita punya nilai yang bagus pada raport, itu nanti bakal dimasukkan ke jalur prestasi kayak tadi aku. Jadi kalau misalnya nilaiku terpenuhi atau nilai kalian terpenuhi, nanti kalian bakal dimasukkan ke jalur prestasi. Nah, jalur prestasi sendiri ini ada 2 lagi setauku. Jadi itu kalian bisa dapat potongan 50%, bisa dapat 100%. Itu setauku dari pengalaman teman-temanku juga. Nah, kalau misalnya nilai kalian nggak mencukupi buat dapat prestasi, maka kalian bisa bergabung melalui jalur kerjasama. Dan di situ untuk ngurus surat-suratnya itu juga nggak serepot kalau misalnya kalian masuk lewat umum gitu. Nah, kalau mengenai akreditasi, setauku di Universitas Kristen Petra itu akreditasinya itu A. Dan di jurusanku sendiri di Business Accounting itu juga akreditasinya tuh A dari awal aku masuk sampai sekarang. Di UKP itu ada 7 fakultas. Nah, nanti dari 7 fakultas itu dibagi lagi menjadi beberapa jurusan. Nah, di UKP itu yang pertama ada Fakultas Sastra, terus yang kedua itu ada teknik sipil dan perencanaan, terus ada teknik industri, ada ekonomi, ada seni dan desain, terus ada ilmu komunikasi, dan yang terakhir itu ada ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Untuk uang kuliah itu berdasarkan pengalamanku ya. Nah, aku cerita dikit, jadi di UKP itu untuk pembayarannya itu dibagi jadi 2, USPP sama UPRS. Nah, kalau USPP ini lebih ke kalau kita SMA itu bilangnya uang gedung gitu, uang ya untuk apa operasional kampus gitu. Kalau UPRS itu uang SKS. Nah, kalau di aku, di jurusanku sama di angkatan aku, itu satu SKS itu 600.000. Nah, jadi kalau misalnya semester ini aku ngambilnya itu 20 SKS, berarti tinggal dikali aja. 20 dikali 600.000. Jadi itu nanti harganya berbeda tiap semester tergantung kita ngambil SKS-nya itu berapa. Nah, itu untuk UPRS. Nah, selain bayar UPRS kan tadi kita bayar USPP. Nah, kalau di aku USPP-nya itu kena kalau nggak salah tuh 9 juta lebih. Jadi total tiap semester itu tinggal kita tambah aja 9 juta lebih itu ditambah dengan
UPRS yang tadi 600.000 dikali 20 SKS. Nah, tentunya untuk 600.000 itu tiap jurusan dan tiap angkatan tuh beda. Biasanya kalau angkatan yang baru itu mereka lebih tinggi lagi, kayak naik berapa ribu aku kurang tahu. Jadi nanti kayak lebih meningkat. Kayak misalnya aku 600, angkatan yang bawahku yang angkatan 20 kemarin ini bisa aja mereka tuh 650 gitu. Dan itu juga tentunya tuh berbeda dengan jurusan lain. Biasanya itu jurusan-jurusan internasional itu tuh lebih mahal, dan ada beberapa juga jurusan yang lebih mahal gitu. Nah, tapi ada beberapa jurusan juga yang lebih murah dari jurusanku gitu. Nah, kalau angkatan yang di atasku yang tahun 2018, 2017 itu tuh mereka biasanya lebih murah SKS-nya timbang aku gitu. Jadi bertambah tahun itu UPRS-nya itu semakin naik gitu. Nah, kalau berapa kisaran biaya hidup ya di sekitar kampusku, itu sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya kita berbicara mengenai tempat tinggal atau kos gitu ya, itu ada kos yang dari harga 500.000 sampai dengan tempat tinggal yang harganya tuh bisa sampai 3 juta, 4 juta per bulan. Nah, itu tuh balik lagi tergantung kita milihnya itu yang kayak gimana, fasilitasnya tuh yang kayak gimana. Kalau misalnya kita milih yang tempat tinggalnya tuh seharga 500.000, itu pasti fasilitas yang didapat tuh juga kayak standar dan mungkin kurang gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil yang udah harga 4 jutaan, itu pasti fasilitasnya bagus banget sih. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, aku kan di Surabaya itu juga ngekos. Nah, itu harga kosku itu mungkin sekitar berapa ya? Aku lumayan lupa juga, udah lama gak ngekos. Sekitar 1,8, dan itu tuh fasilitasnya udah banyak banget. Kayak dapat setrika, dapat kamar mandi dalam, kamarnya juga lumayan luas gitu. Terus dapat laundry, terus dapat nasi juga, banyak lah kayak gitu. Jadi itu balik lagi kalau untuk pengeluaran mengenai kos atau tempat tinggal. Nah, kalau mengenai kayak makanan gitu, balik lagi tergantung kita makannya apa juga gitu. Jadi di UKP itu juga banyak banget makanan yang murah, banyak juga makanan yang kalau bisa dibilang mahal. Itu kayak rata-rata kafe gitu. Kalau kafe ya paling ada sih yang sekali makan itu bisa keluar sampai 50.000, 60.000 gitu. Tapi kalau kita makan di tempat-tempat biasa kayak di pinggiran gitu, ada yang sekali makan tuh cuman keluar 10.000 gitu. Jadi itu balik lagi tergantung kita makannya apa gitu. Nah, kalau biaya hidup yang lainnya kayak mungkin kita mau belanja apa gitu, mau beli keperluan sehari-hari, itu juga standar sih, sesuai harganya Alfamart, terus harganya Indomaret gitu. Kalau kos sama makanan sih juga balik lagi ke kita pilihnya yang kayak gimana gitu. Banyak banget sih beasiswa yang disediakan dari kampus untuk kita mahasiswa. Itu contohnya ada beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, terus mahasiswa yang ekonominya kurang mampu gitu, ada beasiswa untuk anak pendeta gitu. Nah, mungkin aku jelasin dikit aja di sini buat yang mahasiswa ekonomi kurang ya. Nah, kalau ini tuh biasanya itu kayak kita mendaftarkan diri dulu. Jadi biasanya tuh ada email dari kampus, itu dikasih tahu kayak, oh sekarang lagi terbuka buat mahasiswa yang ekonominya kurang, itu bisa mendaftarkan diri buat dapat beasiswa. Nah, di situ tuh biasanya kita diminta kayak berkas-berkas gitu yang harus kita penuhi. Kayak contohnya tuh pendapatan orang tua, terus kayak tagihan listrik per bulan gitu. Terus nanti kayak diminta tanda tangan dari kepala RT setempat gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau yang pendeta itu ya balik lagi, itu aku juga kurang tahu lebih jelasnya gimana. Cuman biasanya tuh kayak orang tuanya tuh pendeta, itu tuh bisa dimasukin namanya ke kampus, terus bisa diurus buat dapat beasiswa gitu.
Untuk fasilitas di Universitas Kristen Petra itu bisa dibilang lumayan banyak. Kalau secara fisik nih ya, untuk tempat itu di Petra disediain 2 auditorium. Itu ada di gedung Q sama di gedung W. Nah, kalau di gedung Q ini biasanya auditnya itu kan besar kan. Jadi digunakan itu buat kayak acara wisuda atau mungkin ada conference itu diadakannya tuh di gedung Q. Nah, kalau di gedung W itu nggak sebesar di gedung Q. Dan itu tuh biasa dipakai buat acara-acara kepanitiaan gitu. Biasanya opening ceremony atau closing ceremony kepanitiaannya tuh di gedung W gitu. Nah, terus di tiap gedung itu juga ada kan tadi di gedung W sama gedung T itu ada auditorium. Nah, kalau gedung T sama gedung P itu ada yang namanya AVP sama AVT. Jadi kalau di gedung T namanya AVT, di gedung P namanya AVP. Jadi itu kayak satu ruangan besar, itu juga biasanya tuh digunakan buat kayak kelas gabungan yang mahasiswanya tuh kayak lebih dari 100, itu biasanya pakai di ruangan itu. Terus kayak ada acara-acara kampus kecil-kecilan juga diadakannya tuh di situ gitu. Nah, terus ada kantin juga. Jadi karena UKP kan punya beberapa gedung. Di tiap gedungnya itu juga punya kantin tersendiri. Di gedung T itu ada kantin T namanya, gedung W ada kantin W, gedung P ada kantin P, gedung Q juga ada kantin Q. Dan itu tuh makanannya juga beda-beda dan tentunya enak-enak banget. Nah, terus ada yang namanya lapangan Anta. Nah, untuk lapangan Anta itu biasanya UKP gunain kalau misalnya upacara 17-an itu diadakannya di lapangan Anta. Terus kalau misalnya nggak ada upacara berarti atau hari-hari biasa gitu ya, itu UKP pakein itu untuk kayak tempat parkir mobil, tempat parkir motor gitu kurang lebih. Terus ada juga perpustakaan. Nah, kalau bisa dibilang nih ya, dari yang aku tahu juga, jadi perpustakaan yang paling besar salah satu yang paling besar di Jawa Timur tuh perpustakaannya UKP juga. Itu ada berapa lantai ya? Sekitar 3 atau 4 lantai di situ. Dan itu nyaman banget buat kita kalau lagi santai-santai, pengen baca buku atau kerja tugas tuh nyaman banget buat kita gunain. Karena kayak disediain banyak meja, terus ada kayak modelan apa ya, tempat duduk buat kita santai-santai sama nongkrong bareng teman-teman di perpustakaan itu. Terus buat pinjem bukunya itu juga gampang banget, gak susah gitu. Dan bukunya juga bisa dibilang lengkap-lengkap sih. Terus di dalamnya perpustakaan itu ada kayak satu ruangan atau kayak yang mungkin kita bilangnya itu ruangan komputer gitu. Nah, itu tuh bukan ruangan komputer sih, jadi kayak ruangan buat meeting gitu. Kita tuh bisa, mahasiswa tuh bisa pinjem itu tuh buat kita kayak rapat di situ. Dan itu tuh kayak banyak banget ruangannya dan kayak private banget. Jadi kita bisa pakai buat rapat kayak yang penting, yang pengen orang lain nggak dengar gitu tuh bisa dipakai gitu. Karena itu tertutup banget sih. Terus ada kolam jodoh juga di situ tuh tempat buat kita santai-santai kayak habis kuliah kita tuh nongkrong banget bareng teman-teman tuh di tempat itu juga. Jadi kayak luas banget di situ. Terus ada pusat kerohanian. Nah, buat kita yang pengen dilatih spiritualnya kita, itu juga kita boleh buat masuk ke pusat kerohanian itu buat kayak kita minta bimbingan dan lain sebagainya untuk memenuhi kerohanian kita gitu. Terus ada pusat karir. Nah, itu kita kayak bisa cari info-info lowongan itu di pusat karir. Terus masih banyak lagi kalau itu secara fisik ya. Kalau misalnya secara soft skill itu di UKP juga disediain sih fasilitas kayak kepanitiaan, organisasi. Nah, di situ kita bisa mengembangkan soft skill kita melalui ikut organisasi dan ikut kepanitiaan. Rata-rata lulus di Universitas Kristen Petra dan di jurusanku sendiri itu rata-ratanya 4 tahun. Nah, itu tergantung kita, bisa lebih dan bisa juga kurang. Nah, kalau di angkatanku ini sebenarnya kalau dibilang buat ngambil lulus kurang dari 4 tahun itu katanya sih nggak bisa gitu. Tapi di angkatan atas kemarin itu mereka bisa 3,5 tahun. Nah, itu mereka ngambilnya
bukan magang tapi kayak sertifikasi gitu, jadi mereka nggak magang gitu. Nah tapi kalau ngikuti normalnya itu ya 4 tahun gitu. Kalau misalnya kita mungkin molor atau kita kayak telat, mungkin nggak lulus gitu, nggak lulus beberapa mata kuliah, ya bisa aja lebih dari 4 tahun. Oke, pesanku buat teman-teman semua yang mau memasuki dunia perkuliahan, jangan sampai kalian pilih jurusan yang salah ya guys. Karena kenapa? Di perkuliahan ini yang akan menentukan masa depan kalian gitu. Jadi jangan sampai pilih jurusan yang salah. Dan yuk segera daftarkan diri kalian di jurusan Business Accounting Universitas Kristen Petra. Kenapa? Karena di Universitas Kristen Petra ini, terkhususnya di jurusan Business Accounting, kalian tuh bakal dapat banyak pengalaman, dapat banyak pelajaran dan nilai-nilai kehidupan melalui dosen-dosen dan tentunya dari mata kuliah yang diajarkan gitu. Nah, terus jangan takut juga, mungkin di pikiran kalian itu, wah, jurusan accounting ini pasti susah banget ya, aku harus ngitung tiap hari, aduh pasti sakit banget deh kepalaku. No guys, jadi di bisnis accounting itu nggak sesusah yang di pikiran kalian. Selama kalian punya niat yang kuat buat belajar, tekad yang kuat, dan motivasi yang benar gitu. Jadi jangan sampai kalian berpikir bisnis accounting ini susah. Enggak kok. Jadi coba aja dulu. Pasti kalian bisa selama kalian punya niat dan tekad yang kuat untuk belajar gitu guys. Nah, pesanku udah kayak tadi, jangan sampai kalian pilih jurusan yang salah. Dan pilihlah bisnis accounting karena di sini kalian akan mendapat banyak banget pelajaran-pelajaran baru. Oke, kalau gitu sekian dari aku, Cynthia Anggreni. Mohon maaf bila selama tadi berbicara ada kesalahan kata maupun kalimat yang menyakiti hati kalian. Terima kasih.